Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moardi Fandini, NIM 2522148. Saya dari kelas PTK 2D. Saya akan menjelaskan materi basis data. Ada 3 bagian materi basis data yang akan saya jelaskan di video ini. Yang pertama, saya menjelaskan tentang struktur query language atau SQL. Yang kedua, saya akan menjelaskan perancangan basis data. Yang ketiga, normalisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur query language, SQL. SQL itu adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Bahasa ini secara de facto merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini, hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Struktur query language ini memiliki sejarah. Sejarah SQL ini dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama E.F. Code yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL, Structure English Query Language. Jadi awalnya SQL tuh diberi nama SQL, Structure English Query Language. Nah, setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional yang berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubah SQL tuh menjadi SQL. Nah, disitulah sejarahnya. Nah, setelah akhir tahun 1970, muncul perusahaan yang bernama Oracle yang membuat server berbasis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaannya itu, yaitu Oracle juga. Dengan naiknya kepopuleran Oracle, maka SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL ini dimulai pada tahun 1986, ditandai dengan dikeluarnya standar SQL oleh ANSI. Standar ini sering disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989. Nah, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhirnya tuh dikenal dengan SQL 92. Karena dia tuh diperbaiki pada tahun 1992, maka disebut dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru, yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasikannya tuh mereferensi pada SQL 92. Karena mungkin lebih bagusnya tuh di SQL 92. Makanya kayak lebih favorit dia, lebih viral, lebih terkenal, dan lebih banyak bagus digunakan tuh SQL 92. Makanya kebanyakan dipakai SQL 92. Nah, ada pemakaian dasar SQL. Jadi SQL tuh atau struktur query language itu adalah
Bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang digunakan dari database. Kemungkinan sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, PRL, Java, dan lainnya. Namun, kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL tuh yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah untuk statement select. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL itu terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language atau DDL dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML itu berbeda untuk setiap sistem manajemen basis data. Namun secara umum, implementasi setiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. Setelah itu ada SQL statement atau pernyataan SQL. Yang pertama ada SQL select statement. Select itu salah satu kata kunci yang penting menggunakan select itu untuk mengambil informasi dari database. Jadi yang pertama tuh kita menggunakan select tuh bisa melihat seluruh isi tabel. Kita masukkan inputnya tuh select bintang from barang. Bintang tuh simbol bintang tuh untuk menampilkan semua kolom data pada tabel. Jadi outputnya tuh bakal keluar seperti ini. Terus kita bisa melihat sebagai dari isi tabel. Inputnya kita masukkan inputnya tuh select kode underscore barang, koma, nama underscore barang, koma, satuan from barang. Itu tuh supaya kita bisa melihat bagian-bagian yang mau kita lihat aja, kayak kode barang, nama barang. Yang itu aja yang bisa kita lihat dan satuannya. Contohnya seperti ini. Outputnya bakal seperti ini. Setelah itu kita bisa menggunakan operator aritmatika. Operator matematika tuh kayak tambah, kurang. Input dari itu kita masukin select kode barang, koma, nama barang, koma, harga, tambah 250 from barang. Menggunakan operator aritmatika tuh kayak seperti dia harga nih, kita bisa tambahkan 250. Nanti outputnya tuh bakal seperti ini. Di harga tuh bakal ditambah 250. Yang sebelumnya ada 5 juta maka yang seperti laptop Acer kan sebelumnya tuh ada 5 juta. Sekarang ditambah 250-nya. Terus kita tuh bisa menggunakan kolom alias. Inputnya tuh select kode barang AS
kode barang, nama from barang. Nah, dia yang keluar bakalan seperti ini. Yang kelima tuh kita bisa duplikasi baris. Inputnya tuh select alamat from konsumen. Nah, kita bisa duplikasi baris tuh kita bisa ngeluarin alamat gitu from konsumen, alamat dari konsumen, maka bakal keluar cuman alamat saja tabelnya. Yang keenam, bisa menghindari duplikasi baris. Inputnya tuh select distinct alamat from the konsumen. Outputnya bakalan seperti ini. Yang ketujuh, bisa menampilkan struktur dari tabel. Inputnya desk barang. Outputnya bakalan keluar seperti ini. Terus ke-8, bisa menggunakan rangkaian operator. Inputnya select kode barang. Terus kita kasih garisnya ada 2, nama barang, from barang. Selanjutnya kita bisa menggunakan kondisi pembanding, kayak seperti menggunakan sama dengan, lebih besar, atau sama dengan, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan. Nah, contohnya tuh inputnya tuh kayak seperti ini. Select bintang from konsumen where kota sama dengan Padang. Nah, kita cantumin kan sebelumnya cuman ada alamat. Maka kita kasih tahu di situ alamat itu sama dengan kotanya tuh Padang. Itu ada input menggunakan pembandingan tuh select nama barang, harga from barang, where harga besar dari 90.000. Maka yang keluar tuh harga barang yang besar dari 90.000. Nah, yang kecil dari 90.000 tuh tidak keluar, yang keluar cuman hanya besar dari 90.000. Bagian kedua ada perancangan basis data. Desain basis data yang baik tuh sangat penting untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang paling efisien. Masalah desain basis data yang terkait dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi logis yang sesuai. Ada beberapa faktor perlu dipertimbangkan selama proses. Beberapa di antaranya tuh seperti ini. Ada berapa banyak tabel yang harus dimiliki. Terus bagaimana mereka harus saling berkaitan. Terus ada berapa banyak kolom yang harus dimiliki di setiap tabel. Jadi itu tuh berupa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses perancangan basis data. Ada masalah penyimpanan data. Skema relasional menghadapi beberapa masalah yang tidak diinginkan. Jadi masalah penyimpanan data itu yang pertama ada redundansi. Tujuan dari sistem basis data itu adalah untuk mengurangi redundansi, yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Penyimpanan data atau informasi yang berkali-kali menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Contohnya seperti ini, tabel redundansi. Pembaruan ke database dengan redundansi yang demikian berpotensi menjadi tidak konsisten pada tabel di atas nama dan jurusan seorang mahasiswa disimpan berkali-kali dalam dalam basis data.
Hal itu disebut redundansi data dalam basis data. Yang kedua, ada anomali pembaruan. Beberapa salinan dari fakta yang sama dapat menyebabkan anomali pembaruan atau inkonsistensi saat pembaruan dilakukan, dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbarui. Jadi, perubahan pada jurusan contoh itu Ananda dapat dibuat konsisten dalam sebuah record yang berkaitan dengan mahasiswa Ananda tersebut tuh. Jika satu dari 3 record tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data. Yang ketiga, ada anomali penyisipan. Jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkannya tuh, fakta bahwa seseorang dosen yang diberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan dalam basis data kecuali jika seseorang mahasiswa terdaftar dalam mata kuliah. Yang keempat yaitu masalah itu ada anomali penghapusan. Jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen pun akan hilang jika itu adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang ditunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Apabila siswa tuh menghentikan mata kuliah tuh, otomatis informasi dosen tuh akan menghilang juga. Yang kedua tuh ada proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini dapat dibagi ke dalam langkah-langkah. Yang pertama tuh analisis kebutuhan. Langkah pertama dalam mendesain basis data aplikasi adalah memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data. Aplikasi apa yang harus dibangun di atasnya. Terus dan operasi apa yang paling sering dan tunduk pada persyaratan di kinerja. Dengan kata lain tuh harus dicari tahu dulu apa yang diinginkan pengguna dari basis data. Ini biasanya merupakan proses informasi yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, kayak studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkan. Analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada dan diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Beberapa metodologi telah diusulkan untuk mengatur dan menyajikan informasi yang dikumpulkan dalam langkah ini. Dan beberapa alat otomatis telah dikembangkan untuk mendukung proses ini. Yang kedua, ada perancangan basis data konseptual. Informasi yang dikumpulkan dalam langkah analisis persyaratan digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis diketahui menghambat data ini. Langkah ini sering dilakukan dengan menggunakan model IR. Model IR ini adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data. Tujuannya tuh adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara menggunakan dan mengembangkan memikirkan data. Dan orang-orang dan proses yang akan diwakili
Dalam data tuh ini memfasilitasi diskusi di antara semua orang yang terlibat dalam proses desain. Bahkan mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis, pada saat yang sama, desain awal harus cukup tepat untuk memungkinkan terjemahan langsung ke dalam model data yang didukung oleh database komersial sistem. Yang ketiga ada desain basis data logis. Harus dipilih DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Hanya akan dipertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis ini adalah untuk mengubah skema IR menjadi skema database relasional. Yang ketiga tuh pembahasan tentang normalisasi. Normalisasi itu adalah proses di mana dapat mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini adalah proses langkah demi langkah, dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Nah, istilah penting dalam teknik normalisasi itu yang pertama tuh ada field atau atribut kunci. Setiap field tuh selalu terdapat kunci dari field berupa satu field atau satu field yang dapat mewakili record. Nah, yang kedua ada candidate key, kumpulan atribut yang minimalnya tuh secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang memfungsikannya tuh sebagai calon primary key. Yang ketiga ada composite key, kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat ada primary key. Primary key itu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. 5 ada alternative key. Alternative key itu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Maka itu disebut alternative key. Yang keenam ada foreign key, kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Itu adalah foreign key. Ada manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi yang pertama yaitu menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Jadi manfaat normalisasi itu tabelnya lebih kecil dan dengan baris yang lebih kecil juga. Yang kedua manfaat normalisasi itu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat. Karena tabel yang lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Di normalisasi ini bisa kita menggunakan pencarian dan pengurutan. Itulah manfaat normalisasi. Yang ketiga, manfaat normalisasi itu menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian bisa ada lebih banyak indeks berkerumun, dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query.
Yang keempat yaitu pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, manfaat normalisasi itu ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, ada anomali, modifikasi data yang berkurang. Yang kesembilan, secara konseptual kan lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Itu manfaat normalisasi. Selanjutnya tuh ada ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan tuh merupakan konsep yang mendasar di normalisasi. Dalam basis data dependensi lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut tuh dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Ketergantungan ini akan mencari acuan untuk mendekomposisikan data ke dalam bentuk yang paling efisien. Sebagai contoh yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM kan secara fungsional tuh menentukan nama mahasiswa. Karena untuk setiap NIM tuh yang sama, maka nilai nama mahasiswanya tuh sama. Dependensi atau ketergantungan ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu full dependency atau ketergantungan penuh. Menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tetapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contohnya tuh seperti ini, tergantungan penuh tuh. Untuk setiap nilai kode barang yang sama, maka nilai nama barang tuh juga pasti sama. Begitu juga untuk setiap nilai kode barang yang terdapat pada faktor yang sama, maka nilai kuantitasnya tuh juga sama. Yang kedua tuh, jenis keduanya ada partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan sebagiannya atau ketergantungan parsial nih memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B itu tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berelasi ketergantungan. Contoh ketergantungan parsial tuh seperti ini. Ada nama barang, kode pelanggan, dan nama pelanggan hanya bergantung pada field
kode barang, bukan pada nofaktur. Yang ketiga ada transitive dependency atau ketergantungan transitif. Yang biasanya tuh terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya tuh adalah A tergantung terhadap B dan B tergantung terhadap C. Maka C itu dikatakan sebagai transitive dependensial terhadap A melalui B. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada tahapan normalisasi. Tahapan pertama normalisasi itu pertama ada tidak normal. Tahapan ini untuk menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang kedua ada tahapan normalisasi norma 1 untuk menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga ada normal 2 untuk menghilangkan ketergantungan transitif. Yang keempat ada tahapan normalisasi normal 3 yang untuk menghilangkan anomal dari ketergantungan fungsional. Yang kelima ada normal Boyce-Codd untuk menghilangkan ketergantungan multivalue. Yang keenam ada normal 4 yang untuk menghilangkan sisa anomali. Tahapan terakhir yaitu normal 5. Nah, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.